Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Pagi ini kami tim kimia kelas 12 SMA 81 Bu Nurul dan Pak Ahmad. Kami berada di laboratorium kimia SMA 81 untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan metode praktikum. Pagi ini kita akan melakukan praktikum dengan topik tentang elektrolisis. Masih ingatkah kalian tentang elektrolisis? Ya, dari kata elektro dan lisis. Bagus. Nah, elektrolisis hari ini kita akan mengadakan praktikum untuk beberapa elektrolit yang berwujud larutan. Masih ingat waktu itu apa yang dibutuhkan untuk suatu sel elektrolisis? Betul, elektrode dan elektrolit. Anak-anak, pada pagi ini kita menggunakan elektrode, yaitu elektrode karbon. Termasuk elektrode apa ini jenisnya? Betul, elektrode inert ya. Nah, elektrolit yang akan kita gunakan yaitu yang pertama larutan kalium iodida 0,1%. Ya. Nah, alat apa saja yang kita butuhkan untuk praktikum pagi ini? Yang pertama kita membutuhkan yaitu statif dan klem. Yang berdiri ini adalah statif. Kemudian ini yang nempel pada statifnya ini namanya klem. Kemudian kita memerlukan pipa U. Pipanya berbentuk U ya. Pipa U. Kemudian kita menggunakan 2 capit buaya dengan kabelnya ya. Kemudian kita menggunakan sumber arus listriknya, yaitu dalam hal ini kami menggunakan baterai. Kemudian kita menggunakan kertas amplas yang akan kita gunakan untuk membersihkan batang karbonnya. Nah, untuk mengetahui zat yang terjadi di anode dan katode, kita akan menggunakan indikator. Percobaan pertama kita akan menggunakan indikator phenolphthalein yang disingkat dengan PP. Kalian terbiasa? Baik anak-anak, mari kita akan praktekkan untuk percobaan yang pertama. Kalian ikuti dengan seksama. Nanti kalian bisa mengikuti urutannya dengan membuka LKS yang ada di e-learning 81 yang sudah kami persiapkan. Nah, pada akhir praktikum kita nanti, silahkan kalian untuk mengisi daftar hadirnya. Sebelum praktikum kita mulai, mari kita berdoa semoga praktikum kita berjalan dengan lancar, aman, dan hasilnya bisa dilihat dengan sangat jelas, memberikan pembelajaran yang sangat mudah kalian pahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan memulai praktikum yang pertama, yaitu elektrolisis larutan kalium iodida 0,1 molar dengan menggunakan elektrode inert karbon. Pertama, kalian harus membersihkan elektrode karbonnya atau batang karbonnya dengan menggunakan kertas amplas sampai bersih ya, seperti ini. Begitu juga bagian bawahnya, kedua-duanya kita bersihkan. Kemudian kalian bisa mengelap menggunakan tisu. Batang karbon telah siap. Bersih, kalian bisa lihat di sini. Ya. Kemudian kita siapkan alatnya, kita rangkai pipa U, kita masukkan pada klemnya di sini seperti ini.
Kemudian kita tekan di sini sampai rapat. Kita kencangkan di sini. Sampai batang pipa U-nya terpegang kuat oleh klemnya. Ya, lihat seperti ini. Cukup jelas ya. Oke, kita akan menuangkan elektrolitnya berupa larutan Ki 0,1 molar ke dalam gelas kimia. Tidak perlu kita ukur, ambil kira-kira saja 30 ml. Kita lihat kira-kira saja di sini. Kemudian dituangkan ke pipa U-nya sampai batas 1,5 cm dari mulut pipa U-nya, tidak perlu penuh. Kemudian batang karbonnya kita capit dengan capit buaya seperti ini, dua-duanya cukup kuat. Kita celupkan ke elektrolit yang sudah di dalam pipa U ini. Ya. Kemudian kita hubungkan salah satu lagi ujungnya dari capit buaya dengan menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Perhatikan anak-anak, ini adalah kutub positif dari baterai. Kutub positif ibu hubungkan dengan kabel yang berwarna merah. Masih ingatkah kalian pada elektrolisis kutub positif? Ya, kutub positif adalah anode. Jadi ini adalah ruang anode. Kemudian satu lagi pada kutub negatifnya yang berwarna hitam. Ya, yang berwarna hitam sudah tersambung. Berarti elektrolisis sudah dimulai. Ya. Agak goyang sini. Perhatikan, pada latarnya akan ibu berikan kertas putih supaya kelihatan lebih jelas perubahan yang terjadi. Silakan kalian lihat perubahan yang terjadi di sini. Ya. Ya. Pada batang karbon yang dicapit oleh kabel berwarna merah, kalian melihat adanya warna yang berubah. Kelihatan jelas di situ? Ya. Kemudian pada ujung batang karbon yang dijepit oleh kabel yang berwarna hitam, kalian lihat di sini perubahannya pada batang karbonnya. Silakan dilihat. Nampak jelas bukan? Ya, kelihatan jelas sekali di situ. Kita lakukan kurang lebih waktu 5 menit. Nanti setelah 5 menit kalian bisa lihat hasilnya. Kita akhiri elektrolisisnya dengan mencabut capit buaya pada baterainya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa melihat perubahannya? Oke, baiklah, kita akan akhiri elektrolisis ini dengan kalian mencabut salah satu saja dari capit buaya ini. Berarti elektrolisis sudah selesai. Ya. Nah, berikutnya apa? Kita akan melihat zat yang terjadi ini apa dengan mengambil batang karbonnya,
kemudian mencium baunya. Kalau kalian tidak bisa mencium baunya di sini, kalian boleh mencium baunya di sini. Kemudian ini juga kalian ambil, kalian cium baunya. Nah, kalau lupa ini belum dicium baunya, bagaimana Bu? Kalian boleh mencium baunya yang di sini. Caranya kalau mencium bau yang di anode, maka katodenya ditutup. Kalau mencium yang di anode, katodenya yang ditutup. Ya, kalau katodenya yang dicium, anodenya yang dicium, katode ditutup, anode dicium, katode yang ditutup. Ya, seperti itu anak-anak, sudah selesai. Kita ingin menguji sekarang dengan menggunakan indikator phenolphthalein atau PP. Ya. Oke. Biar lebih jelas, kita ambil indikator PP phenolphthalein di sini. Seperti ini, kita akan teteskan. Ya, kemudian juga di sini kita teteskan. Kita akan lihat sekarang, kita kasih warna merah juga, warna putih juga pada latarnya biar kalian lebih jelas. Iya, seperti ini yang akan terjadi. Kalian buka lembar kerjanya nanti, mengapa pada ruang katodenya berubah warnanya seperti ini. Kemudian apa yang terjadi pada ruang anodanya. Baik anak-anak, kita akan melakukan percobaan berikutnya dengan menggunakan indikator yang berbeda. Bagaimana? Pada percobaan yang kedua, kita masih menggunakan larutan kalium iodida 0,1 molar. Sama seperti percobaan yang pertama, kalau kalian lihat di sini seperti tadi, pada ruang anodanya yang warna merah tadi, kemudian pada ruang katodanya, silakan dilihat itu. Nah, indikator yang akan kita gunakan untuk percobaan yang kedua yaitu kita menggunakan amilum, ya. Perhatikan di ruang katoda dan di ruang anoda akan Ibu teteskan 1 atau 2 tetes amilum. Kita ambil dulu, kita matikan dulu arus listriknya, salah satu kita cabut, sudah mati reaksi. Kemudian ini kita angkat, sama seperti tadi, kita cium baunya. Seperti ini. Kalau tidak seperti ini, kalian juga boleh mencium baunya dengan, kalau mencium di ruang anoda, ruang katodanya ditutup seperti ini. Ya. Kalau nanti di ruang katoda, maka ruang anodanya kalian tutup seperti ini. Begitu ya anak-anak. Nah, mari kita sekarang teteskan indikator amilum pada kedua ruang elektroda ini, ruang anoda yang warna kuning kecoklatan dan ruang katoda. Pada ruang katoda kita teteskan 1 tetes atau 2 tetes, ya. Bagaimana di sini? Iya. Pada ruang anoda kita teteskan 1 tetes atau 2 tetes, ya. Kalian lihat di sini perbedaannya cukup jelas sekali. Atau kita teteskan lagi. Ya, semakin jelas di sini. Ya. Cukup jelas anak-anak, ini menggunakan indikator amilum, ya. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan indikator PP phenolphthalein, ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti dilihat di LKS-nya ya.
Silakan kalian isi LKS-nya dengan mengikuti praktikum yang Ibu peragakan pagi ini. Nah, pada percobaan yang ketiga, kita masih menggunakan larutan yang sama, yaitu larutan Ki 0,1 molar, tapi kita akan menggunakan kedua indikator tadi, nak, yaitu indikator PP dan indikator amilum. Kemana kita akan meneteskannya? Kalian perhatikan sekarang pada ruang anoda, di sini ruang katoda. Yang hitam ini, yang merah ruang anoda karena pada kutub positif ya. Pada ruang anoda dan ruang katoda kita akan meneteskan dengan menggunakan indikator yang berbeda. Kita hentikan dulu elektrolisisnya dengan mencabut salah satu cabik buaya di baterainya. Kemudian kita angkat, sama seperti percobaan yang pertama, kalian harus mencium ruang katoda dan ruang anoda sama seperti tadi ya. Kemudian pada ruang katoda kita juga akan cium baunya. Kalian tuliskan pada lembar kerjanya. Nah, masih ingatkah kalian yang di sini tadi ruang anoda, huruf depannya A ya? Ya, kita akan meneteskan indikator amilum pada ruang anoda, berarti sama-sama A ya. Perhatikan pada ruang anoda, Ibu berikan background warna putih biar kelihatan jelas. Kita teteskan satu tetes. Kalau belum jelas, Ibu teteskan lagi 2 tetes. Teteskan lagi 1 tetes lagi, 3 tetes. Bagaimana perbedaannya? Ya, kalian bisa melihat perbedaan antara yang atas dengan yang bawah. Ibu hanya meneteskan pada bagian yang atas ya, yang bawah tidak. Jadi kalian bisa melihat perbedaan perubahan setelah ditambahkan indikator amilum pada ruang anoda. Nah, pada ruang katoda kita akan meneteskan indikator fenolftalin atau PP. Ya. Kita teteskan 1 tetes, 2 tetes, kita teteskan lagi 1 tetes. Bagaimana perbedaannya sekarang? Cukup jelas anak-anak? Ya, dengan menggunakan 2 indikator yang berbeda, kalian bisa melihat lebih jelas terjadinya perubahan pada elektrolisis larutan kalium iodida di ruang anoda maupun di ruang katoda. Silahkan nanti hasil pengamatan kalian gunakan untuk mengisi LKS yang ada di e-learning ya. Ya, anak-anak, ini sudah kita lihat rangkaian dari kabel penjepit buaya, di mana kita sudah paham istilahnya nekat ya, katodanya itu bermuatan negatif, anodanya bermuatan positif. Ini sudah kita diwakili oleh kabel berwarna merah, buaya berwarna merah ini mewakili nanti kutub anodanya, yang hitam ini mewakili kutub katodanya. Ya, kita mulai. Seperti biasa kita jepit dulu elektrodanya dengan menggunakan penjepit buaya. Kita gunakan dengan penjepit buaya. Lalu secara bersamaan kita masukkan ke dalam elektrolit CuSO4. Ya, kita lihat. Oke, sekarang kita amati perubahan yang terjadi. Pertama kita lihat perubahan yang terjadi sebagai berikut, di mana kita lihat banyak gelembung-gelembung gas. Coba tadi yang berwarna merah ini namanya kutub apa? Ini saya tunjukkan bertanda positif kutub apa? Ya, bagus, kutub anoda. Di sini bisa kita lihat adanya gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Yang kedua, fenomenanya yang ada di kutub katoda, apa yang terjadi? Yang terjadi tidak ada gelembung gas, tapi yang terjadi adalah adanya endapan yang berwarna coklat. Sekarang anak-anak, reaksinya kita hentikan, kita amati perubahan yang terjadi setelah proses reaksi selesai.
Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita ambil elektrodanya sebagai kutub katoda dan elektrodanya dari kutub anoda. Silakan anak-anak diperhatikan yang terjadi pada ujung katoda dan ujung anoda di batang karbonnya. Apa yang terjadi? Nah, nanti kamu analisis, kamu kerjakan LKS yang ada di e-learning yang sudah kami berikan. Anak-anak, kita akan lanjutkan percobaan berikutnya dengan menggunakan elektrolit yang berbeda. Kalau tadi kita sudah menggunakan elektrolit larutan Ki, kemudian larutan CuSO4, maka yang terakhir kita akan menggunakan elektrolit larutan natrium sulfat Na2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Oke, kita tuangkan ke pipa U seperti tadi dengan menggunakan bantuan gelas kimia, kira-kira saja. Kita pasang pipa U-nya. Kalau kalian takut jatuh, kalian bisa menggunakan bantuan kertas tisu yang dilipat seperti ini. Kemudian kalian sabukkan pada salah satu pipa U-nya, ujungnya di sini. Ya. Kita masukkan ke dalam klemnya. Kita jepit dulu seperti ini, baru kita kencangkan di sini. Sudah kencang seperti ini, kita tuangkan larutannya anak-anak pada pipa U sampai batas kira-kira 1 ruas jari ini, supaya kalau nanti kita memasukkan batang karbonnya tidak tumpah ya. Ya, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Ibu sisakan di sini 1 ruas jari. Kemudian jangan lupa tadi batang karbonnya harus betul diamplas lebih dahulu ya. Ini sudah ibu amplas. Warna merah ibu tentukan saja sebagai anoda. Kenapa? Karena akan ibu hubungkan dengan sumber arus listrik. Di sini baterai pada kutub positif. Ini kelihatan nekat ya, elektrolisis. Oke, jadi berarti kutub positifnya adalah anoda. Ya, kita hubungkan. Kemudian salah satu lagi kita hubungkan pada kutub negatifnya. Harus bersih nih batang karbonnya anak-anak. Ibu lap bersih. Ya. Kita jepit dengan jepit buayanya. Masukkan pada ruang katoda. Kita hubungkan untuk mengelektrolisis, dihubungkan dengan sumber arus listriknya pada kutub negatif. Ruang anoda, ruang katoda. Untuk lebih jelasnya, pada backgroundnya ibu akan berikan kertas putih seperti ini. Silahkan kalian mulai mengamati adanya gelembung-gelembung di sini, sudah mulai kelihatan di ruang katodenya. Begitu juga pada ruang anodanya, sudah mulai muncul keluar gelembung. Di ruang katoda sudah bergerak ke atas. Kalian perhatikan di situ. Ya, kita tunggu. Iya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa melihat perbedaannya di sini? Ya, silakan diperhatikan. Inilah data yang bisa kita lihat pada percobaan elektrolisis larutan natrium sulfat 0,1 molar. Baik,
Kita akan mengakhiri elektrolisis ini dengan mencabut jepit buaya pada salah satu ujung sumber arus listriknya. Ya, sudah selesai. Kemudian kita angkat batang karbonnya. Kita akan menguji apakah yang terbentuk di ruang katoda dan di ruang anoda dengan menggunakan indikator universal, ya. Ibu akan tunjukkan ke kalian. Ini adalah indikator universal. Perhatikan anak-anak, ibu akan ambilkan supaya kalian lihat warnanya seperti apa indikator universal. Seperti ini. Sementara elektrolitnya di ruang anoda, ruang katoda seperti ini. Kita akan teteskan indikator pada ruang anoda dan ruang katoda. Pada ruang anoda ibu teteskan 3 tetes. Pada ruang katoda juga ibu teteskan 3 tetes juga. Oke. Bagaimana? Tidak terlalu jelas ya? Oke, ibu bantu belakangnya dengan menggunakan background berwarna putih. Nampak jelas sekali ya anak-anak? Iya. Celing, warnanya kayak sulap ya. Kalian bandingkan dengan bagian bawahnya yang tidak kita berikan indikator, tapi bagian atasnya sudah sangat jelas sekarang warnanya. Iya. Cukup jelas ya. Data pengamatan yang kalian lihat ini akan kalian gunakan untuk mengisi LKS yang ada di e-learning. Baik. Cut. Rolling. Action. Baik. Kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu menggunakan elektrolit larutan natrium sulfat sama seperti yang tadi. Hanya saja sekarang kita akan melakukan percobaan dengan perlakuan terhadap larutan yang berbeda. Apa bedanya? Kalau tadi anak-anak, ibu menuangkan larutan natrium sulfat, larutannya tidak berwarna, kemudian ibu tuangkan ke pipa U kan. Nah sekarang larutan natrium sulfat ini sebelum ibu tuangkan ke pipa U, ibu akan tambahkan dulu dengan menggunakan indikator universal. Ya. Tadi kalian sudah lihat indikator universal warnanya seperti ini. Ya. Larutan natrium sulfat tidak berwarna seperti ini. Nampak jelas? Sekarang larutan yang tidak berwarna ini akan ibu tambahkan dengan indikator universal yang berwarna merah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti yang ada di LKS ya. Nah, oke, kita akan membandingkan antara larutan yang mula-mula tadi ibu ambil dari botol, kemudian yang sudah dituangkan dengan indikator universal. Terlihat jelas perbedaannya? Ya. Setelah larutan ini kita berikan indikator universal, barulah sekarang larutan ini akan kita tuangkan pada pipa U-nya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan elektrolisis dengan menggunakan elektrode karbon yang inert. Ruang anoda warna merah tadi, ruang katoda yang warna hitam. Ya. Ibu sambungkan pada sumber arus listriknya. Untuk lebih jelasnya,
Tadi mula-mula warnanya seperti ini, sekarang kita elektrolisis. Silahkan dilihat, silahkan dilihat, silahkan dilihat. Bagaimana? Cantik bukan perubahannya? Kalian bisa membedakan sekarang. Ya, ini ruang anodanya. Yang merah di sini, yang di sebelah sini ruang katoda. Warna aslinya seperti ini. Jelas sekali anak-anak. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu hentikan dulu elektrolitisnya dengan mencabut salah satu dari kutub baterainya. Ibu angkat elektrodenya. Ibu akan tunjukkan ke kalian sekarang. Iya. Ya, kelihatan jelas sekali bagian yang sudah mengalami perubahan di atas dengan bagian yang belum terelektrolisis di bawah. Oke, lebih ngejreng ya. Oke, kenapa seperti ini? Nanti kalian akan menjawab LKS-nya dengan menggunakan data pengamatan percobaan ini. Cukup jelas bagaimana? Iya. Inilah percobaan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini lebih memperjelas kalian tentang reaksi pada sel elektrolisis ya. Dari kata elektro, listrik, karena kita tadi butuh baterai sebagai sumber arusnya, listrik dan lisis, rusak. Jadi dirusak dengan menggunakan listrik. Artinya arus listrik inilah yang akan membantu supaya terjadi reaksi. Ya. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan LKS-nya. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan LKS-nya menggunakan link drive-nya. Kemudian linknya dimasukkan ke e-learning SMA 81. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat, tetap semangat. Dalam kondisi seperti ini kita akan tetap terus bersemangat untuk menciptakan prestasi demi prestasi. Sampai jumpa, assalamualaikum.